hilang ya suaranya ya. Apa masih terdengar? Tapi aneh loh, maksudnya kadang-kadang suaranya kerungu, kadang-kadang hilang. Betul. Hilang datang kayak gitu, Mbak. Kadang kencang banget ya. Iya. Apa tergantung angin? Kemungkinan ke bawah angin juga, jadi Tapi kan masalahnya musiknya kok gamelan. Nah, nggak masuk akal ya. Ya, Iya. masuk akal di Papua masa musiknya gamelan. Ya wis ya cek ngene bae kena waktu sore nana. Oke, teman-teman ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Seperti biasa, di sini saya masih bersama Mas Dobleh, Ki Slamet dan juga Bro Cablang. Iya. Jadi kita ini tadi sedang ngobrol-ngobrol di sini sambil memikirkan sesuatu, bagaimana caranya supaya mendapatkan petunjuk untuk mengetahui keberadaan paku bumi kehidupan itu berada. Betul. Namun tiba-tiba tadi kita dibuat merinding karena tiba-tiba ada suara musik gamelan. Nah, makanya tadi sudah dicoba dicari-cari, asalnya itu suaranya sih dari arah sana. Namun ketika didekati malah suaranya menghilang. Jadi suara gamelan itu kadang terdengar sangat keras, kadang-kadang kecil suaranya, kadang-kadang menghilang. Jadi aneh teman-teman. Yang membuat kami semakin bingung itu karena ini kan di tanah Papua, kok bisa misalkan iya itu musik dari perkampungan sana, itu juga kayaknya nggak mungkin terdengar sampai sini. Kalau musik sekeras-kerasnya sound nggak mungkin terdengar sampai sini. Iya, itu pasti. Terus kalau itu goib masuk akal, cuman yang membuat kita bingung itu kok di tanah Papua masa ada gamelan ya. Kalau musiknya musik ayat tradisional Papua sih masih Masuk akal. ya. Itu wajar. Nggak mungkin juga itu orang transmigran pada di sana Iya lah. nyalain musik, nggak mungkin. Jadi itu aneh teman-teman, makanya kita sebenarnya belum akan menyalakan kamera, namun karena ada suara seperti tadi, jadi kita mungkin sekalian pembukaan saja teman-teman. Ya udah, mungkin buat teman-teman mungkin sudah tahu informasinya seperti apa. Kemarin terakhir di video itu kita mendapatkan petunjuk, tapi petunjuk bukan untuk mendapatkan pusaka paku bumi kehidupan, melainkan kita kalau ke petilasannya Syekh Abdul Ghaffar itu kita nggak akan mendapatkan petunjuk. Dan ternyata benar. Ketika kita sampai ke petilasannya Syekh Abdul Ghaffar, kita di sana benar-benar sunyi, sepi, cuman auranya itu sangat sejuk. Nah, di sana memang kayak ada makam, tapi bukan kayak makam-makam pada umumnya ya. Iya. Kayak cuma batu, cuman berbeda lah. Nah, kita di sana cuma berdoa, mendoakan beliau, bukan kita meminta sesuatu kepada beliau, bukan, namun kita hanya mendoakan. Namun ketika kita mendoakan beliau di sana, kita sepakat ya kemarin ya, bahwa saya tiba-tiba ngomong, kok rasanya sejuk banget, ini juga dan Cablang juga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, namun setelah pulang dari petilasannya Syekh Abdul Ghaffar, kita baru menyadari bahwa sosok yang masuk ke dalam raga saya itu kok mengatakan Syekh Abdul Qadir.
Nah akhirnya kan kita bingung, jangan-jangan salah informasi ini. Akhirnya kita mencoba mencoba menyelidiki bahwa Syekh Abdul Ghaffar dan Syekh Abdul Qadir itu sosok atau makhluk yang sama atau bukan. Ternyata sama teman-teman. Ternyata Syekh Abdul Ghaffar itu sebagian ada yang menyebut Syekh Abdul Qadir. Katanya sih karena waktu dulu masih hidup itu banyak yang memanggilnya Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir. Padahal nama aslinya Syekh Abdul Ghaffar teman-teman. Jadi teman-teman juga yang nonton pasti adalah sedikit yang bingung, loh ini kok jadi Syekh Abdul Qadir bukannya Syekh Abdul Ghaffar yang sedang dicari. Jadi seperti itu teman-teman. Dan menurut beliau juga mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan petunjuk kita hanya disuruh untuk bersabar, berusaha, nanti petunjuk akan datang menghampiri kita katanya. Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Amin. Nah jadi hanya itu. Tapi itu tuh Bunyi lagi. seperti bunyi lagi mah. Tapi kayak lirik. Jauh suaranya tuh lebih jauh. Tuh teman-teman mungkin mendengarnya juga ya. Cuman suaranya masih jauh. Nanti kalau suaranya udah keras, insya Allah terdengar juga di kamera. Karena ini saya yakin mungkin akan berlangsung lama ini. Soalnya dari kita tadi mungkin sekitar jam 7 malam sampai sekarang jam 10 malam. Kalau tadi sih suaranya masih samar-samar kan. Nah, ketika kita nyalain kamera itu karena suaranya sudah sangat jelas. Ya mungkin nanti kalau kita sedang explore atau sedang mencari atau sedang berjalan mencari petunjuk, tiba-tiba suara itu terdengar lagi, yaitu teman-teman yang kita maksud, yang kita tadi bicarakan, suara-suara kayak gamelan itu yang membuat kita bingung. Yaitu mungkin dari saya, atau mungkin ada tambahan dari Mas Doble, Slamet atau Caplang. Ya, cukup lah. Ya sudah teman-teman ya, kita tetap mau di sini dulu ya, karena kita sedang berharap ada keajaiban petunjuk datang menghampiri kita. Amin. Jadi kalau sekalian kita mau berembuk lagi, apakah kita harus pergi ke tempat lain sambil mencari petunjuk? Kita juga nggak mungkin, walaupun kita sudah tahu bahwa petunjuk akan menghampiri kita, tapi kan ini sama saja kayak rezeki. Rezeki kalau ditunggu di rumah tidur yang nggak datang-datang rezekinya. Kita harus bekerja, berusaha ya. Makanya kita nanti akan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Tentunya juga seperti yang Kisamat katakan, tidak lupa berdoa. Dan doa dari teman-teman semua inilah yang sudah menyelamatkan kami hingga akhirnya kami malam hari ini masih bisa di sini dalam keadaan yang sehat. Teman-teman mungkin mendengar ada suara guntur atau bledek. Nah, di sini sering mati hujan teman-teman, apalagi kalau siang atau sore itu hujan terus. Jadi itu juga memperlambat kita untuk mencari paku bumi kehidupan, karena kadang-kadang kita mau menuju ke sana tiba-tiba hujan. Seharusnya kan kita siang itu untuk berjalan, nanti nyampe suatu tempat kita diriin tenda, baru kita coba cari petunjuk. Nah ini kalau siangnya hujan ya susah banget teman-teman. Ya mungkin seperti itu aja yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan mencoba berusaha, kita keliling-keliling sekitaran sini mencari petunjuk, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Amin. Ya udah, mungkin nanti dilanjut lagi saja. Astagfirullahaladzim. Tempatnya seperti ini, Pak. Iya. Mas, Ki, hati-hati loh. Oke, teman-teman ya. Jadi kita di sini terhenti atau berhenti berjalan karena kami merasakan sesuatu yang tidak enak, teman-teman. Sepertinya ada sesuatu yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Assalamualaikum ya masarul jaan.
Duru hadir. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa kau? Biadab kalian. Kenapa? Mas, awas mas, takut diserang mas. Biadab seperti apa? Dengan tiba-tiba kalian memasuki rumahku. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, kalian lantang. Kami datang ke sini dengan apa? Baik. Kami tidak mengenal setan. Astagfirullah. Kenapa kau menyerang kami seperti ini? Mas, hati-hati mas. Mati di tanganku. Loh, kenapa kau? Saya tidak senang kalian sudah mengotori tempat ini. Kenapa tidak senang? Ya, ini rasakan. Apa kita tidak bisa membicarakan ini baik-baik? Siapa kau sebenarnya? Saya raja di sini. Seorang raja seharusnya tidak bersikap seperti itu. Karena saya tidak senang terhadap kalian. Tidak ada manusia yang melewati tempat ini. Lah kalau jenengan tidak senang lalu mau jenengan apa? Mau kalian mati. Kenapa? Mau saya bunuh. Kenapa kamu tidak menyerangku? Ya, Tidak melawanku, kenapa? Untuk apa kami melawan? Kamu takut pastinya. Kamu ini datang-datang tiba-tiba menyerang kami seperti ini. Ya, Astagfirullah, hati-hati. ngomong pada. Sialan kamu. Kenapa kok selalu menyerangku seperti ini? Kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak bisa. Kalian sudah mengotori tempatku. Sebenarnya apa kalian tujuannya ke sini? Mengotori apa? Perasaan kami tidak melakukan apa-apa di sini. Jangan pikir kalian semudah itu untuk melewati tempat ini. Kalian punya ilmu apa tidak? Untuk apa? Ilmu itu bukan untuk dipamerkan. Ilmu itu digunakan untuk hal yang bermanfaat. Cara. Kenapa? Kalian aku bunuh saja. Cuma hanya buang-buang waktu. Oh, Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Kalian menyebut apa sih? Apa itu? Yang kamu dengar apa? Panas. Ya panas karena ada api ini ya panas. Ya. Itu lagi kamu. Kalian datang ke sini tidak punya ilmu. Hajar saya. Kalau punya ilmu, Loh, hajar saya. kenapa? Kenapa saya harus? Kenapa? Kenapa kamu
Mundur. Ya, kalau kamu punya ilmu, setidaknya kamu melawan saya. Jangan hanya berdiam diri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Batu Pelintang. Serang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa? Apa yang kamu sebut itu tadi? Apa? Memangnya saya menyebut apa? Mustika apa itu? Oh, Mustika Batu Pelintang. Iya, untuk melintang kepalamu ini. Supaya tidak banyak omong. Kenapa kau menyerang saya seperti itu? Saya tidak suka manusia. Kalau kamu Tidak ada manusia yang datang ke sini. Ke Lah, tempatku tidak ada. Lah ini manusia. Sebenarnya kalian manusia bukan? Kalau bukan Kelihatannya kami memang seperti apa, bukan manusia. manusia. Hei, ini orang kesurupan pegang senter. Untung senternya nggak rusak. Kalau rusak, kamu Tanggung jawab. bakar sana. Itu apa namanya? Loh, nggak perlu tahu kamu ini apa. Kenapa kamu menyerang saya? Iya, ini rumahku. Wajar. Wajar apa? Wajar kamu menyerang saya Ya, begitu. kalian sudah mengganggu tempatku. Oh, jadi saya mengganggu. Ya, Ya, saya mohon maaf kalau begitu. apa maksud tujuan datang ke sini? Saya sebenarnya nggak ada tujuan datang ke sini. Saya hanya lewat ke sini. Kebetulan makhluk seperti jenengan datang dan menyerang kami. Lalu apa yang kalian cari? Yang saya cari, Apa ya? Ya, ya kamu tidak perlu tahu. saya wajib tahu. Loh, siapa kamu? Saya berhak tahu. Ini rumahku. Ya kan saya nggak mencari sesuatu di rumahmu. Benar. Tetapi lewat depan rumahku. Oh, Wajar kalau saya berhak tahu. kalau sudah tahu, lalu mau apa? Seenggaknya saya sudah tahu. Oh, ya sudah, biar tidak kelamaan. Saya di sini sedang mencari paku bumi. Hah? Apa? Apa-apanya? Apa yang tadi kalian sebut? Apa? Paku Apa? bumi kehidupan. Jangan bermimpi kalian. Wah enggak, Kenapa? ini kok mimpi ya Mas Duble. Wah, Manusia seperti kalian tidak pantas mendapatkannya. Seperti itu ya. Harus Kenapa? punya kanuragan yang tinggi Oh, memangnya kenapa? untuk mengambilnya. Oh, seperti itu ya. Berarti kamu sudah pernah mencoba? Belum. Oh, loh, kenapa bisa tahu? Kamu tahu tahu Sudah apa? ratusan tahun. Mustika paku bumi kehidupan itu banyak diincar oleh sosok seperti saya. Terus Tapi tidak ada satupun yang sanggup. kenapa? Karena karomahnya sangat luar biasa. Kalian pasti ingin kaya. Saya sudah tahu itu. Maksudnya gimana? Kalian mengambil paku kehidupan supaya ingin kaya, ingin sehat terus, ingin jadi pemimpin, ingin makmur hidupnya pasti. Kalian biadab, Memangnya bisa itu? jangan pura-pura tidak tahu. Berarti jenengan mengira kami mencari mustika paku bumi kehidupan untuk kami biar kaya, makmur, sehat, jadi pemimpin. Bukan sih sebenarnya, bukan itu tujuan saya. paling kamu Saya itu. tidak percaya itu. Berarti kamu tahu tentang paku bumi. Seluruh isi di hutan ini sudah tahu banyak makhluk yang menginginkannya. Tapi tidak ada satupun yang bisa. Tidak ada. Kamu juga menginginkan. Ya, Untuk apa jika kamu... saya ingin jadi pemimpin. Katanya jadi raja tadi. Mau jadi pemimpin apa lagi? Di atas Pemimpin raja. Rajanya raja. Ya, Raja di raja. Jadi raja berarti. Ora sida berarti. Sudahlah, jenengan mending tenang saja di sini. Ini tadi yang merusak alam jenengan sendiri, bukan saya. itu gara-gara kalian. Loh. Coba saja kalian jenengan nggak datang, ini nggak ada yang rusak. Kalian sudah mengotori tempatku. Apalagi mau mengambil mustika.
paku bumi kehidupan. Kalian bermimpi. Iya, iya. Ya nggak apa-apa. Saya berhasil atau tidaknya itu urusan kami, bukan urusan Anda. Jadi sebaiknya jenengan keluar saja. Kalau tidak mau kenapa? Tidak mau apa? Saya akan menghalangi kalian semuanya. Oh, seperti itu. Ya. Pelindung aja Mbah, pakai itu batu pelindungnya Mbah. Kamu- Pelindung aja kamu Mbah, pelindung. tahu nggak ini? Tapel aja itu Mbah. Kamu banyak ngomong rupanya. Dari tadi saya serang tidak mau bicara. Tenang, nggak apa-apa, nyoba. Apa yang kamu keluarkan itu? Anu ini uang buat jajan kamu. Manusia. Apa itu? Oh, Jangan. Kenapa? Kenapa? Mundur-mundur. apa itu? Ya Kak, ini yang Jangan tunjukkan ke saya. Baik, oke. Ya sudah, kamu mau keluar apa tidak? Kalau kamu nggak mau keluar, ini saya linteng ini ke mata kamu nanti. Biar picek. Baiklah, saya akan keluar. Sudah, kamu keluar. Dasar kalian kurang ajar, akan saya tuntut nanti. Bawa, Lewat jalur hukum apa lewat apa? bawa teman-teman saya nanti. Ya. Bawa pengacara ya. Monggo. Hei. Eh. Oh ya udah. Oke teman-teman ya. Ini mohon maaf sekali. Ini kan berlaku untuk yang menyandra Bawor. Sedangkan makhluk yang kita lawan sekarang ini kan bukan makhluk-makhluk yang menyandra Bawor. Ya. Jadi sah-sah saja ini saya menggunakan mustika batu pelintang untuk menakut-nakuti saja teman-teman ya, bukan untuk mengalahkan atau apalagi untuk meleburkan. Ya sudah, mungkin kita lanjutkan perjalanan saja. Yuk Mas Debeh depan, ucaplah depan. Udah, ini saya berjalan di belakang, jaga-jaga saja, Mas. Depan aja ya. Aduh. Hah? Coba ke arah sini terus saja ini. Astagfirullah. Robal roya. Astagfirullah. Sini saya lewat sini. Allah Akbar. Assalamualaikum. Masya Allah, ternyata yang Basuki. Masya Allah. Kenapa? Ya, saya pangkling yang karena pakaian jenengan berubah, tidak seperti biasanya. Oh nggih yang, monggo yang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kamu sana. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Ya, sana. Nah, biar saya yang di sini. Ini dobleh, kamu nggak kelihatan ini. Tapi ini ada ininya yang. Gimana yang? Ya kapok. Oh, tuh. Ini banyak banget yang. Ya kamu mundur sana, mundur. Geramang mah nggak apa-apa, aman. Ya, jangan goblok semua. Aman-aman, nggak apa-apa. Ini. Ini yang keton. Sudah. Kelihatan semua ini pataknya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan petunjuk dari siapapun yang ada di sini tentang apa, Bleh? Paku bumi kehidupan. Nah itu sudah apa belum? Belum yang. Belum. Kenapa belum? Ya. Mana ya? Ya karena ini yang kita selama di sini itu banyak sekali ujian, halangan dan rintangan yang. Ya jelas. Kalau nggak ada ujian ya tidur di rumah. Karena begini, sejatinya Gusti Allah memberikan ujian kepada kalian itu untuk melihat seberapa besar kemampuan kalian dalam menjalani dan melewati ujian tersebut. Begitu. Iya yang. Ya. Jadi kalau ada ujian, ada halangan itu hal biasa. Tapi lebih enak ujian itu ya sekolah daripada ujian yang ini yang. Ujiannya ini taruh. Bagaimana? Enakan ujian yang di sekolah itu yang. Oh, seperti itu. Iya kalau ini Ya ini saya ibaratkan sekalian ini. gimana yang? Ya ibarat ujian sekolah. Guru memberikan soal ujian bertujuan agar siswa mampu memecahkan permasalahan. Lalu hasilnya akan dinilai oleh siapa? Oleh gurunya. Hingga akhirnya nilai ujian itulah yang menjadi peringkat antar murid. Pastinya saling berbeda satu sama lain. Dan tentunya tergantung dari kemampuan murid soal mengisi ujian tersebut. Dan ini sudah jelas, sangat jelas, benar-benar jelas ditegaskan Gusti Allah dalam firman-Nya. Maha suci Allah, di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Begitu. Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tumben pada pintar. Alhamdulillah. Ya, lumayan, Pak. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Paham apa tidak? Insya Allah Paham yang. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Gusti Allah mencintai suatu kaum
Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela maka baginya ridhonya. Dan barang siapa, ada yang bisa meneruskan apa tidak ini? Selamat. Teruskan ke. Takut salah ini sabda Ya. Nabi Muhammad Ya, takutnya salah yang. Ya sudah, saja yang lebih. sedikit-sedikit saja. Oh iya. Ya. Jadi begini. Ini adalah wujud kasih sayang Gusti Allah kepada kalian. Karena apa? Karena Gusti Allah ketika mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka hal ini menandakan bahwa setiap ujian manusia terima adalah sebagai wujud kasih sayang Gusti Allah kepada kalian. Seperti itu. Ya contohnya apabila kamu Dobles sedang menyukai orang, pasti kamu akan memperhatikan orang tersebut. Betul apa tidak? Benar. Ya seperti ini, ketika kalian sedang diberi cobaan, berarti kalian sedang diperhatikan oleh Gusti Allah. Karena dengan datangnya ujian berarti Allah itu sedang memperhatikan diri kita. Dan bentuk perhatian inilah sebagai salah satu ciri bahwa Gusti Allah sayang dan cinta kepada hambanya yang ditimpa musibah. Dan dengan adanya ujian itu akan membuat diri kita semakin bersabar. Begitu. Dan ini sebagaimana dalam firman Allah, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebahagiaan yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu. Artinya apa? Selamat. Ya, mohon maaf yang. Ya intinya biar kita semakin lebih bersabar walaupun kita sedang dalam ujian besar, kita harus tetap bersabar karena insya Allah dalam sebuah ujian pasti ada jalan keluarnya. Allah pasti sudah menyediakan ukurannya. maksudnya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya, betul. Seperti itu. Begini lebih tepatnya. Artinya itu bahwa Allah memberikan ujian itu ingin melatih kebiasaan kita agar belajar bersabar. Dengan seringnya datang ujian, meski awalnya sulit namun karena sudah terbiasa, maka seiring berjalannya waktu, kesulitan itu akan sirna. Bahkan kita pun akan terbiasa menyelesaikan ujian-ujian yang datang kepada diri kita. Sehingga Gusti Allah membuat ujian hidup semata-mata ingin menaikkan derajat hambanya. Begitu. Lalu kemudian Gusti Allah berarti sedang melatih kalian untuk belajar bersyukur. Beberapa hal yang harus kita sadari bahwa ujian dan cobaan adalah sebuah sarana bagi kita untuk latihan bersyukur. Ini sudah dijelaskan dalam firman Allah. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah Pedih. betul itu selamat. Kita harus bersyukur karena Allah masih mengingatkan akan banyaknya nikmat yang kita terima jika dibandingkan dengan ujian yang kita terima. Bisa dipastikan
nikmat yang kita terima jauh lebih banyak. Jadi kalian ini sedang berjuang mati-matian untuk mendapatkan paku bumi kehidupan. Dan itu juga bukan untuk diri kalian, namun untuk disebarluaskan kepada orang lain, orang banyak di sana. Karena orang-orang di sana itu saya meyakini sangat membutuhkan paku bumi kehidupan. Percaya tidak percaya itu memang adanya. Karena di luar sana banyak orang yang masih kelaparan, tidak sehat, kekurangan sesuatu apapun. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pusaka paku bumi kehidupan bisa merubah nasib mereka. Amin. Yang penting jangan lupa berdoa. Jadi kalian ini jika mati pun harus siap. Karena kalian ini ibaratnya itu sedang jihad. Betul yang. Nah, begini. Ngomong-ngomong soal jihad, menurut syariat Islam adalah berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan suatu misi utama manusia, yaitu menegakkan din, atau bisa diartikan sebagai agama Allah, atau menjaga din tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan-aturan Gusti Allah. Menyucikan kalbu, memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah di bumi dengan damai dan saling mengasihi. Namun dalam berjihad, Islam melarang pemaksaan, melarang kekerasan, termasuk membunuh warga-warga yang tidak ikut berperang, apalagi seperti contohnya wanita, anak-anak, hingga manula. Begitu. Jadi kalian paham apa tidak ini? Insya Allah paham yang. Jadi dalam jihad ini berusaha membersihkan pikiran dari pengaruh-pengaruh ajaran selain menyembah Allah. Betul. Dengan berjuang di dalam diri mengajarkan perintah Allah dan menjauhi Segala larangannya. Betul. Jadi seperti itu. Namun arti jihad itu sering disalahpahami oleh yang mereka tidak mengenal prinsip-prinsip din Islam sebagai perang suci. Jihad itu dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan umat, antara lain berupa serangan-serangan dari luar. Ya betul, kemarin ada yang mengingatkan kamu tidak boleh menyakiti semua makhluk yang ada di sini. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu. Pada dasarnya jihad berarti berjuang atau berusaha dengan keras, namun bukan harus berarti perang dalam makna itu fisik. Jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk agama, itu tidak harus berarti berjuang secara fisik. Jika mengartikan jihad sebagai perjuangan membela agama, maka lebih tepat bahwa berjihad adalah perjuangan menegakkan syariat Islam, sehingga berjihad haruslah dilakukan setiap saat selama orang muslim masih hidup.
Jadi seperti itu. Yang kemudian begini, menjadi etika dasar yaitu jangan berkhianat, jangan berlebih-lebihan, jangan mengingkari janji, jangan mencincang mayat, jangan membunuh anak kecil atau orang tua ataupun wanita, jangan membakar pohon, menebang atau menyembelih binatang ternak kecuali untuk dimakan. Nah, ini kalian membunuh binatang apa tidak di sini? Alhamdulillah. Insya Allah tidak. Nah, Kita tidak tahu kalau kita tidak sengaja menginjak atau apapun itu. nah itu. Dan jangan mengusik orang-orang ahli kitab yang sedang beribadah. Jadi seperti itu. Lah kenapa? Kamu nanya, kenapa ini kok jadi bicara jihad yang begitu? Ya, Nih. karena perjalanan kita hampir mirip dengan jihad. Ya, karena kamu bisa saja pulang tinggal nama. Benar. Bahkan namanya pun tidak pulang. Itu bisa saja terjadi. Ini bukan tempat kamu tidak kenal siapa-siapa kecuali 4 orang ini. Jadi, jika kalian mati semua di sini, ya sudah, tidak ada kabar yang sampai ke sana. Matinya di mana tidak ada yang tahu. Dimakan apa ya tidak ada yang tahu. Nah, makanya ini saya bicara soal jihad. Ini buat pelajaran bagi ini ya si yang nonton ini, yang nonton. Ya biar yang nonton itu tidak bodoh. Biar tahu perjuangan kalian seperti apa. Ya tinggal nonton pada itu ngomongnya yang enggak. Itu tidak baik. Yang nonton itu seharusnya mendoakan yang di sini supaya sehat. Ini yang nonton pada mendoakan apa tidak ini? Insya Allah mendoakan semua ya. Mendoakan yang Namun ada sebagian yang mendoakan kalian mudah-mudahan mati di sini. Ada saya tahu, tapi tidak apa-apa. Karena doa yang seperti itu akan kembali ke yang mendoakan. Ya, dan mohon maaf saya potong yang insya Allah kalaupun kami di sini ada yang atas izin Allah meninggal, mungkin insya Allah kita dalam keadaan mati syahid. Insya Allah. Mau kamu mati duluan? Ya kalau memang itu sudah menjadi jalan takdir saya, insya Allah saya ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengapa. Ini beneran apa tidak kamu selamat? Ya Nanti mulutnya bicara seperti itu artinya beda. ya, mudah-mudahan dobleh duluan, mudah-mudahan saplang duluan begitu. Ya kalaupun ini sudah menjadi takdir saya, ya siap nggak siap harus siap, Mbah. Harus siap yang benar. Ya sudah. Jadi sekarang begini. Jika kalian ingin segera mendapatkan pusaka paku bumi kehidupan atau mustika paku bumi kehidupan, kalian harus menemui Syekh Jubah Biru. Iya, mana itu yang? ya dicari. Syekh Jubah Biru itu siapa ya? Nah, Syekh Jubah Biru itu siapa? Coba kamu pikirkan dulu. Tahu apa tidak? Kayaknya jubahnya biru gitu. Yang begitu apa bukan yang? Yang di Begini, Syekh Jubah Biru itu adalah sufi dari Arab yang bernama aslinya itu adalah Syarif Muwash Al-Khatan. Iya, itu dari Arab datang ke sini untuk apa? Untuk menyebarkan Islam khususnya di tanah Papua. melalui jalur dagang kali ya yang. Ya dagang ya apa saja.
kami harus Beda-beda itu. mendatangi atau menemui Syekh Jubah Biru itu, ya. Iya, kalian harus menemui Syekh Jubah Biru untuk mengambil apa? Paku bumi kehidupan. Paku bumi. Apakah beliau yang memegang paku bumi kehidupan itu, ya? Yang menjaganya kan. Ya, kalian temui saja terlebih dahulu. Perkara dia yang memegang atau bukan ya nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, kalau saya ngasih tahu semuanya, mending saya yang ngambil, saya serahkan ke kalian, beres. Tapi kan nanti kalian tidak berjuang. Ya, ya, ya. Nilai berjuangnya kurang ya. Ya, begitu. Jadi begini nih. Kalau Syekh Abdul Ghaffar itu dulu itu menyebarkan Islam juga di tanah ini. Lalu ada juga yaitu yang tadi saya katakan Syekh Jubah Biru atau Syarif Mu'az Al-Khatan. Nah itu. Terus ada juga yang bernama ini seorang mubalik yang bernama Jainun dan Salahuddin. Sebenarnya kalian itu sudah bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai Jainuddin. Itu adalah sebenarnya Salahuddin. Itu juga salah satu makhluk, itu dulunya seorang mubalik yang menyebarkan agama di tanah ini melalui jalur perdagangan. Jadi seperti itu. Berarti nanti kita bisa mendapatkan informasi dari beliau, ya. Dari siapa? Jalil Kemarin itu enggak ini tadi Jalil ya? Jainuddin itu memberikan informasi kemarin kayaknya yang memberikan informasi kita disuruh untuk coba menemui makam itu kan petilasan. Ya, jadi begini. Nama-nama yang sudah saya sebutkan itu beberapa yang telah berperan penting menyebarkan Islam di tanah Papua ini. Namun jika yang menanamkan atau menancapkan paku bumi itu adalah Syekh Abdul Ghaffar. Nah, mungkin ketika itu karena Syekh Abdul Ghaffar memiliki 3, yang satu dibawa oleh saya, yang satu ditancapkan di tanah Papua, dan yang satu mungkin dipegang oleh Syekh Jubah Biru, namun tidak dipergunakan untuk apa-apa. Nah, mungkin ini karena mungkin sudah dari dulu memang sudah ditakdirkan sama Gusti Allah bahwa yang satu ini yang nantinya akan jatuh ke kalian-kalian untuk disebarkan ke umat manusia. Nanti kalau sudah dapat, sudah lihat bentuknya, jangan sampai kalian tertarik lalu lupa, tidak disebarluaskan, malah disimpan sendiri, itu tidak boleh. Disebarluaskan secara gratis nantinya, ya, yang gratis matamu gue. Ya, Lu kita kan ini yang apa? Ingin membantu mereka iya ya. Demi kebaikan. Kebaikan. Begini, orang sakit beli obat, obatnya saja beli. Ya sekarang ada yang gratis, tapi gratisnya kan ya di sini, di sana tetap bayar, ada yang bayar. Jadi begini maksud saya, nanti kenapa saya selalu bilang jika ada sesuatu benda bisa dimanfaatkan sebaik mungkin atau dimaharkan oleh orang lain, itu supaya apa? Supaya kalian itu mendapatkan uang yang banyak,
lalu uang tersebut bisa kalian gunakan untuk membangun tempat-tempat ibadah, menolong fakir miskin, seperti yang sudah kalian lakukan. Lah untuk apa saya menyuruh kalian untuk ke sini? Jika hanya untuk disebar-sebar saja, ya mending di sini saja. Niat kami ini, niat saya ini saling menguntungkan. Tapi mohon maaf saya potong ya. Dari sebagian sahabat-sahabat kita atau bangsa manusia seperti kita itu sangat membutuhkan, tapi tidak atau belum mampu untuk memahar. Kalau Sebenarnya, belum mampu ya iya. jangan. Ya jangan, nggak mampu kok mau makan enak nggak punya duit, maksain makan enak ya nggak bisa. Bukan berarti di sini mengutamakan orang-orang yang mempunyai uang, bukan. Tetapi apa? Berarti mereka harus bersabar lagi. Ya karena kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Karena Gusti Allah paling suka dengan orang-orang yang sabar. Misalkan begini, orang yang tidak mampu memaharkan, ya jangan memaksakan. Jangan ngutang ke sana kemari, jangan. Tidak mampu ya jangan memaharkan. Sabar saja. Justru mungkin nanti dengan sabar dan mengikhlaskan benda tersebut mungkin bukan jodohnya. Malah nanti bisa saja Gusti Allah memberikan sesuatu yang lebih baik. Kan seperti itu. Dan yang paling penting, tujuan utamanya itu adalah apa? Jika mereka sudah memegang benda seperti ini atau pusaka paku bumi, itu saya harap itu mereka itu agar selalu ingat sama Gusti Allah. Begini, coba dipikirkan ini kalian yang nonton, cucu-cucuku, kalian sudah keluar uang banyak untuk memahar sesuatu. Jika kalian hanya memaharkan saja lalu menerima barangnya, tapi tidak berdoa, kan berarti kalian lupa sama Gusti Allah. Justru kami harap ini kalian memahar, biar yang di sini bisa membantu pembangunan masjid, anak yatim, orang tua, orang miskin. Tapi kalian itu supaya apa? Sudah mengeluarkan uang, ya kalian harus ingat sama Gusti Allah. Jangan sampai uangnya sia-sia. Keikhlasan kalian nanti di sini akan digunakan sebaik mungkin. Dan kalian akan mendapatkan pahala selama uangnya atau masjidnya digunakan untuk beribadah. Saya itu sudah mendengar banyak sekali cerita bahwa ini di rumahnya si Yoga ini itu sudah numpuk itu apa namanya, kertas atau apa, itu isinya apa, minta bantuan semua, pembangunan masjid. Tapi apa, Yoga ini sangat senang dengan adanya kertas-kertas minta bantuan masjid. Jadi si Yoga bisa lebih bekerja keras untuk mikir bagaimana caranya dapat uang untuk membangun masjid mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, saya di sini hanya sebagai perantara menolong Yoga supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan mereka. Jadi sebenarnya kalian ini Yoga juga kalian itu tidak pengen apa-apa, bukankah seperti itu? Benar. Hanya kepengen mencari bendanya jadi milik orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Ya sudah, ini hujan dingin, saya mau pergi. Biar kamu saja yang kehujanan, saya jangan. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Hujan kan, Mending kita ke tenda saja, Pak. Gimana? Iya.
Ini dimatiin saja Pak? Dimatiin. Atau kalau nggak ditutup sekalian saja? Oh iya wis. Gimana? Mas Oga tutup sekalian aja. Oke teman-teman, kita mau ngiup dulu ya menuju ke arah tenda. Jadi terima kasih jika ada salah kata perbuatan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.